dari salam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi juga, silakan duduk. Teman-teman, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah menciptakan kami dengan makhluk yang luhur dan membekali kami dengan berbagai kemampuan. Sertailah kami dalam pelajaran hari ini. Semoga kami semakin menyadari kemampuan yang kami miliki sehingga kami terdorong untuk mengembangkan. Secara tekun dan bertanggung jawab. Doa ini kami sampaikan kepadamu dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami, dulu dan sekarang segala masa. Amin. Sekarang bacaan. Diri. Bacaan Injil. Matius bab 16 ayat 24 sampai 28. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa guna seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya dan diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang-orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Demikianlah sabda Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala-galanya. Pujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Silakan duduk. Kita absen dulu. Satria, Miguel, Hadir. Brian, Maura, Stefanus, Hadir, Bu. Listia, Hadir, Bu. ada semua ya. Apa kabar anak-anak? Baik. Masih semangat? Masih. Tadi masing-masing anak ada bekal? Ada. Tempat minum? Ada. Sekarang masih ingat pelajaran minggu lalu tentang apa? Minggu lalu kita belajar apa, Nak? Lalu kita baca. Aku bangga sebagai perempuan atau laki-laki. Aku bangga sebagai Perempuan atau laki-laki. perempuan dan laki-laki. Bangga tidak kamu terhadap diri kamu? Bangga. Bagaimana cara mensyukurinya? Kalau kamu bangga, misalnya perempuan atau laki-laki, kalau kamu bangga, bagaimana cara mensyukurinya? Mensyukuri diri kamu. Apa yang harus kamu lakukan dengan diri kamu? Tidak ikut-ikut yang nakal-nakal. Ya, tidak ikut yang nakal-nakal. Kalau yang perempuan apa? Merawat diri. Itu bentuk syukur kita karena kita diciptakan dengan apa? Sempurna, ya kan? Nah, sekarang materi kita bab 2, kemampuan dan keterbatasanku. Silakan buka. Kemampuan dan keterbatasan. Sudah? Kira-kira tujuan pelajaran ini apa? Tujuan kita mempelajari ini apa? Silakan yang mau membaca. Tujuannya apa? Ya, silakan. Apa tujuannya, Bang? Peserta didik mampu mengidentifikasi kemampuan dan keterbatasannya, menyikapi secara positif dan menerima kemampuan dan keterbatasan, sehingga melakukan tindakan yang dapat mengembangkan
kemampuan serta mengatasi keterbatasan agar mengembangkan diri secara bertanggung jawab. Masing-masing punya kemampuan? Ya. Punya. Misalnya di bidang ekstrakurikuler. Ciko. Kalau Ciko suka ekstrakurikuler apa? Ada nggak ikut? Enggak. Sebelahnya. Tapi kamu hobi apa? Hobi basket. Basket. Supaya kamu menang, apa yang harus kamu lakukan? Terus apa? Supaya menang nantinya kalau tanding basket. Harus apa? Latihan yang rajin. Iya, latihan yang rajin. Miguel, kalau kamu punya kemampuan di bidang apa misalnya yang ada bakat di kamu apa? Poli. Nah, supaya juara satu harus ngapain? Latihan. Iya, terus latihan. Nah, sekarang kalau kamu pengen juara satu, apa yang harus kamu lakukan? Belajar Dan mengerjakan tugas-tugas dari guru. dari guru. Nah, sekarang pertanyaannya, simak pertanyaannya. Apa saja kemampuanku dan keterbatasanku? Apa saja kemampuanmu? Masing-masing punya kemampuan. Keterbatasanmu apa misalnya? Ada kan? Biasanya kita nggak bisa ini, tapi kita terus belajar. Yang kedua, bagaimana kamu menyikapi kemampuan dan keterbatasan diri? Apa yang harus kamu lakukan kalau kamu punya kemampuan, kalau kamu tak bisa, apa yang harus kamu lakukan? Apa? Kalau kamu tidak bisa, apa yang harus kamu lakukan? Berusaha. Iya, tetap berusaha. Kalau kamu punya kemampuan, apa yang harus kamu lakukan? Mengembangkannya. Mengembangkannya. Good job. Selanjutnya, lihat di belakang halaman 30. Salah satu hal yang menjadi ciri masa remaja. Boleh dibaca, Siko? Ada? Ya. Yang pertama, bakat yaitu kemampuan yang bersifat alami dan genetis yang diturunkan dari salah satu atau kedua orang tua. Oh, Bang. Anak yang kedua orang tuanya mempunyai bakat menyanyi, ada peluang punya bakat nyanyi. Kedua, kepandaian atau kecerdasan yaitu kemampuan yang berkaitan dengan penguasaan dan keterampilan dalam ilmu tertentu. Misalnya mata pelajaran matematika, sejarah, bahasa dan sebagainya. Ketiga, karakter atau kebiasaan berupa kemampuan yang melekat beserta nilai-nilai luhur dalam masyarakat dan agama, seperti sipil, mudah mempengaruhi orang lain, rendah hati, murah senyum, penuh perhatian, bisa memimpin, mau bekerja keras dan sebagainya. Keempat, potensi yaitu kemampuan yang dimiliki atau terdapat dalam diri seseorang yang bila dilatih dengan dikembangkan dapat menjadi model meraih sukses. Misalnya, tubuh yang atletis dan tinggi bila dikembangkan bisa menjadi model rambut yang bagus bila dipelihara, bisa ditawarkan menjadi bintang iklan, sampo dan sebagainya. Kelima, minat yaitu ketertarikan pada bidang atau kegiatan tertentu. Minat biasanya bersifat sangat labil atau angin-anginan, tetapi bila dijalani terus-menerus dapat menjadi jalan menuju sukses. Contoh, ada orang yang mempunyai minat mengoleksi uang kertas atau mengoleksi boneka DSP. Dalam iman Kristiani, selain kemampuan, potensi, dan bakat, ada juga yang disebut karunia khusus GIFT yang sangat langka dimiliki oleh manusia. Misalnya, orang indigo bisa melihat kejadian di masa lalu atau di masa depan, bisa melihat dan berkomunikasi dengan makhluk-makhluk
baik. Dan sebagainya dalam kitab suci disebut tentang beberapa karunia khusus Roh Kudus di dalam karunia untuk berbahasa, roh karunia untuk menafsirkan bahasa roh dan sebagainya. Karunia tersebut merupakan anugerah istimewa yang diberikan Allah pada orang-orang tertentu. Oke, terima kasih Ciko. Tadi teman-teman kamu udah membacakan apa itu bakat, apa itu kepandaian, karakter, potensi, dan minat. Ya enggak? Iya. Nah, kalau kamu punya semuanya, yang harus kamu lakukan apa? Berdiri, beri salam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi juga, silakan duduk. Teman-teman, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah menciptakan kami dengan makhluk yang luhur dan membekali kami dengan berbagai kemampuan. Sertailah kami dalam pelajaran hari ini. Semoga kami semakin menyadari kemampuan yang kami miliki sehingga kami terdorong untuk mengembangkan. Secara tekun dan bertanggung jawab. Doa ini kami sampaikan kepada dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami, dulu dan sekarang segala masa. Amin. Sekarang baca. Diri. Baca Injil. Matius bab 16 ayat 24 sampai 28. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikuti aku. Karena barang siapa